Sering sekali kita mendengar istilah paru-paru dunia. Lantas, apa sebenarnya arti istilah tersebut? Dan apa hubungannya dengan bumi kita? Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia karena perannya yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kualitas udara yang kita hirup setiap harinya. Selain itu, hutan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Dan bagian dari hutan memiliki potensi manfaat yang dapat dimanfaatkan dalam aspek kehidupan. Seperti kayu untuk konstruksi, beberapa tumbuhan untuk pengobatan, maupun yang lainnya. Namun, tahukah kalian, tindakan manusia yang berlebihan berujung menjadi ancaman? Di dunia ini, kita sering melihat pembangunan infrastruktur yang pesat, gedung-gedung pencakar langit, jalan raya, dan proyek-proyek besar menjadi pemandangan umum. Namun, di balik kilauan pembangunan yang indah ini, terdapat cerita kelam yang tersembunyi. Penebangan hutan yang berlebihan akibat pembangunan telah menjadi masalah besar yang mengancam kelestarian lingkungan kita. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal dengan hutannya yang luas. Berdasarkan data FAO, luas hutan Indonesia mencapai 92 juta hektar pada 2020 lalu. Luasnya hutan di Indonesia menjadikannya yang terbesar ke-8 di dunia. Namun, faktanya hutan Indonesia mulai berkurang karena banyak sebagian dari kita masih belum sadar. Penebangan pohon secara berlebih akan berdampak pada lingkungan kita. Bahkan pada tahun 2021 lalu, di Kalimantan Selatan, lantaran daerah aliran sungai kehilangan sekitar 304.225 hektar tutupan hutan, berubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang berujung terjadinya banjir. Hal ini menunjukkan daya tampung pendukung hutan sudah menurun dengan drastis. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi jika ini terus berlanjut? Mari kita telaah lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan tempat berlindung bagi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Di dalam hutan, mereka menemukan tempat berlindung, sumber makanan, serta lingkungan yang cocok untuk berkembang. Penebangan hutan yang secara liar menyebabkan habitat alami bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan dihancurkan. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa bermigrasi atau bahkan menghadapi kepunahan. Hutan memiliki fungsi penting dalam menyerap dan menyimpan air, terutama ketika terjadinya hujan lebat. Namun, penebangan hutan yang tidak terkendali malah mengganggu aliran air sehingga dapat menyebabkan penumpukan air yang berpotensi memicu banjir bahkan tanah longsor, karena pohon berperan menjadi salah satu struktur penguat tanah. Hutan juga bisa menjadi gundul karena salah satu dampak yang disebabkan oleh tindakan manusia, yaitu menebang hutan secara sembarangan. Selain menyebabkan kehilangan habitat bagi hewan liar, hutan gundul juga mengurangi pepohonan, mengakibatkan penurunan pasokan oksigen, dan berpotensi menciptakan kondisi kekeringan. Hutan berperan sebagai produsen oksigen alami dan menyimpan karbon dioksida. Saat hutan ditebang, produksi oksigen menurun dan lebih banyak karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Hal ini tentunya menyebabkan berdampak buruk pada kualitas udara. Meskipun penebangan hutan dapat menghasilkan keuntungan sebentar, hilangnya hutan juga dapat merugikan ekonomi. Hilangnya sumber daya alam seperti kayu dapat mengurangi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan. Dan tahukah kalian, pada dasarnya masih banyak dampak dari penebangan liar ini, baik itu kesuburan tanah dapat menurun, terganggunya siklus air, maupun pemanasan global. Walaupun dari banyaknya dampak yang mengancam bumi, tapi sebenarnya kita masih punya peluang dalam melindungi bumi. Untuk itu, kita perlu bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan dan mencegah semua dari dampak tersebut. Karena sejatinya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lantas, bagaimana sebenarnya solusi yang tepat untuk menjadi pahlawan bumi? Check this out. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengatasi dampak dari penebangan hutan secara liar. Yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan proses penanaman pohon-pohon yang sudah ditebang pada suatu hutan.
Reboisasi menjadi solusi yang tepat karena ketika pohon-pohon ditanam kembali, mereka akan mengembalikan keberagaman hayati, habitat satwa liar, dan kualitas dari tanah itu sendiri. Kedua, memperketat pengawasan dan pengendalian. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi dari penebangan hutan liar ini. Masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian membersamai pemerintah setempat karena jika dilakukan hanya salah satu belah pihak saja, maka tidak menutup kemungkinan penebangan hutan liar akan terjadi kembali. Yang ketiga, dapat memanfaatkan sumber daya hutan dengan bijaksana dan selalu melakukan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang akan ditebang. Keempat, memberikan sanksi kepada si pelaku. Dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera kepada si pelaku penebangan hutan secara liar. Sanksi yang diberikan dapat berupa ancaman, peringatan, maupun hukuman di penjara. Dengan begitu, penebangan liar akan lebih mudah untuk diberantas. Selain solusi yang tadi, masih ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadinya penebangan hutan secara liar. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak penebangan liar, pentingnya hutan, sehingga mereka tahu untuk mengelola hutan dengan baik. Yang kedua, laporan dan pelaporan. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, entah itu penebangan hutan secara liar, masyarakat dapat menghubungi pihak wewenang seperti polisi atau lembaga lingkungan setempat. Nah, teman-teman semuanya, sekarang udah tahu kan dampak dari penebangan hutan secara liar terhadap bumi kita? Yuk mulai sekarang, jadilah pahlawan bumi yang penuh kesadaran dan peduli akan lingkungan sekitar kita. Kita memiliki peran penting untuk melindungi bumi untuk generasi masa depan. Satu tindakan kecil dari kita berdampak besar terhadap alam. Dan ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengobati.